Boston 1912. Suara mesin cetak tak selalu mencetak kebenaran, tapi kadang dari balik tinta hitam lahir tangan-tangan yang bicara dalam keheningan. Pagi itu, kabut dari pelabuhan belum benar-benar surut saat Grace Turner menyeka keringat dari pelipisnya dan menarik tuas mesin cetak yang berdentum seperti jantung besi. Menelurkan lembar demi lembar Free Thought, sebuah majalah kecil yang berani menyuarakan tuntutan buruh perempuan dan pemotongan jam kerja yang selalu diingkari majikan. Tangannya bekerja cepat, hafal alur susunan huruf dan cetakan logam. Namun matanya berhenti sejenak ketika menemukan halaman yang ia layout sendiri kemarin. Kolom kecil yang membahas pemogokan tukang jahit telah hilang. Diganti iklan sabun yang tak pernah ia setujui. Seperti ada tangan lain yang menghapus kenyataan dan menggantikannya dengan bau wangi yang palsu. Ia diam, tak berkata apa-apa. Tapi seluruh tubuhnya menegang karena ini bukan pertama kalinya suara buruh dipotong sebelum sempat dicetak. Seperti minggu lalu saat ia menyisipkan puisi protes tentang upah perempuan yang dipangkas diam-diam tanpa jejak. Membuatnya bertanya-tanya, siapa yang memutuskan kata mana yang boleh bertahan dan mana yang harus menghilang dari sejarah? Meski hanya seorang buruh cetak tanpa nama, Grace tahu mesin tak bisa menyensor sendiri, dan bahwa logam hanya mengikuti tangan yang menyusunnya. Dan jika susunan itu berubah, maka pasti ada yang bermain. Dan satu-satunya orang yang punya akses dan keberanian untuk melakukannya tanpa ketahuan adalah Mr. Donovan, kepala shift yang dulu mantan polisi, punya mata tajam, dan ketidaksukaan mendalam terhadap semua hal yang berbau perempuan, pemogokan, dan kebisingan yang tak ia setujui. Namun Grace tidak datang dari keluarga yang takut pada kata-kata. Ibunya seorang perempuan bisu yang mengajarkan alfabet dengan gerakan jari-jari, sedangkan ayahnya kehilangan penglihatannya karena uap soda api di pabrik sabun. Tetapi tetap bisa membaca berita dengan mendengarkan Grace mengejanya tiap malam. Dan dari mereka, ia belajar bahwa suara tidak selalu keluar dari mulut, dan membaca tidak selalu lewat mata. Di usia 24 tahun, Grace mungkin tak punya ijazah dari Radcliffe atau akses ke ruang redaksi The Atlantic, tapi ia tahu huruf-huruf lebih baik dari banyak lelaki bersetelan yang menulis pidato untuk buruh tanpa pernah menyentuh inta. Dan itulah sebabnya ia tetap mencetak Free Thought, karena majalah itu, meski kecil dan kadang ditertawakan oleh The Boston Globe, menyimpan harapan di setiap margin kosong yang mereka sisipkan dengan puisi dan kutipan dari orang-orang yang bahkan tidak bisa membaca sendiri namanya. Ketika halaman-halaman yang ia susun terus digunting tanpa penjelasan, dan wajah-wajah pembaca di luar pabrik mulai bertanya mengapa cerita mereka menghilang dari halaman yang dulu menyuarakan mereka, Grace sadar ia tak bisa lagi hanya bekerja sebagai tukang cetak. Ia harus menjadi penjaga isi dan pelindung pesan yang ingin terus hidup meski tak lagi diizinkan dicetak. Ia menyusun rencana seperti menyusun susunan huruf, pelan, tenang, tapi presisi. Dimulai dengan menggandakan cetakan asli sebelum sensor datang, menyembunyikan satu set logam di bawah meja kalibrasi, dan diam-diam memutar ulang mesin setelah semua orang pulang. Membuat duplikat halaman yang telah disensor, dan menyelipkannya ke dalam bundelan terluar yang akan dibawa oleh pengantar pagi-pagi buta. Tapi satu hal yang ia lakukan di luar dugaan siapapun. Ia mulai mencetak dalam bahasa titik-titik, bukan untuk mata, tapi untuk tangan. Dalam Braille, ia menyisipkan kutipan kecil dari pidato Helen Keller, bukan versi yang telah disunat oleh pers arus utama, tetapi versi penuh yang menggetarkan hati, terutama saat Keller bicara tentang kelas, ketimpangan, dan hak yang tak terlihat. Kutipan itu disisipkan ke dalam kolam kosong di antara puisi buruh, atau di tepi halaman yang biasanya hanya diisi dekorasi. Dan meski hanya segelintir yang bisa membacanya, Grace tahu yang penting bukan jumlah, tapi makna, dan bahwa pesan yang ditulis untuk disentuh akan menjangkau mereka yang benar-benar memerlukan sesuatu untuk digenggam dalam dunia yang menolak mereka melihat. Helen Keller memang tuli dan buta, tapi ia juga aktivis, pemikir kiri, dan anggota Industrial Workers of the World. Sesuatu yang sering dihapus dari buku sekolah yang hanya menampilkan senyumnya, bukan kemarahannya. Grace ingin mengembalikan bagian diri Keller yang marah itu ke tangan-tangan yang tahu betapa dunia bisa kejam bagi mereka yang dianggap tak utuh.
Lembar pertama dibaca oleh seorang anak buta di Roxbury yang duduk di bangku gereja sambil meraba halaman yang masih hangat dari mesin. Dan saat ia mengenali kutipan yang pernah ia dengar dari mulut gurunya, ia tersenyum dan berkata bahwa untuk pertama kalinya, ia merasa kata-kata itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Grace tidak mencetak nama di bawah kutipan itu, tidak menandai cetakan sebagai hasil karyanya. Karena ia percaya pekerjaan bawah tanah bukan soal pengakuan, tapi tentang kesinambungan. Dan selama lembar itu terus berpindah tangan, dari kantin pabrik ke ruang kelas malam, dari koperasi wanita cuci, ke pemuda yang belajar membaca dengan jari, maka pesannya masih hidup. Namun semakin banyak titik-titik itu muncul, semakin banyak pula pertanyaan. Dan pada suatu malam saat ia pulang dari pabrik membawa satu bundelan yang gagal disembunyikan, Mr. Donovan menunggunya di ujung lorong dengan wajah gelap dan suara yang lebih rendah dari dentum mesin. Bertanya pelan, "Apa yang sedang kau cetak, Grace?" Ia tak menjawab langsung, hanya menatap matanya dan berkata, "Hal-hal yang tidak kau bisa lihat." Lalu berjalan melewatinya dengan langkah tenang. Dan mungkin karena kaget atau bingung, pria itu tidak mengejarnya. Hanya berdiri diam seperti patung yang tak tahu bagaimana menghentikan seseorang yang tak lagi takut kehilangan pekerjaannya. Esok harinya, Grace memang tak lagi masuk ke pabrik dan namanya dicoret dari daftar shift tanpa upacara. Tapi ia juga tidak hilang. Dari satu kamar sewaan kecil di atas toko roti tua, ia meminjam mesin cetak manual dari serikat guru malam dan mulai mencetak selebaran kecil berisi kutipan dan puisi yang sama. Kali ini bukan hanya untuk pembaca buta, tapi juga mereka yang tak bisa membaca sama sekali. Dengan simbol-simbol sederhana, ia menulis tentang roti, rumah, dan revolusi, menggabungkan huruf cetak dan braille dalam satu halaman yang tak bergantung pada mata. Lalu membungkusnya dengan kertas roti dan menyelipkannya ke dalam kotak makan, kantong belanja, dan lipatan pakaian yang dibawa pulang dari laundry kolektif. Orang-orang mulai memperhatikan, bukan karena bentuknya, tapi karena isinya. Sebuah halaman yang terasa personal, tak dikendalikan editor kaya atau pengusaha sabun, melainkan disusun oleh tangan-tangan yang paham bahwa pengetahuan tak harus dibaca belas keras untuk bisa mengubah dunia. Suatu hari, Helen Keller datang ke Boston untuk berbicara di depan publik di Boston Common, dikelilingi kamera, wartawan, dan pengamat yang lebih tertarik pada cara ia berjalan daripada apa yang ia katakan. Namun di tengah keramaian itu, Grace berdiri jauh di belakang, menyodorkan selembar titik-titik kepada seorang anak kecil yang duduk di atas koper tua. Anak itu menerobos kerumunan, menyerahkan lembar itu pada Helen, dan sang aktivis mengambilnya perlahan, merabanya dengan tenang, lalu tersenyum samar, menoleh ke arah Grace yang berdiri jauh dan tak berkata apa-apa, lalu menulis di telapak tangannya satu kata yang bahkan Grace bisa baca dari jauh, yaitu continue. Dan sejak hari itu, titik-titik itu terus dicetak. Tak pernah seragam, kadang salah cetak, kadang terlambat, tapi selalu sampai ke tangan yang membutuhkan. Mereka yang tak bisa membaca koran, tapi tahu bahwa dunia sedang berubah dan bahwa mereka punya tempat di dalam perubahan itu. Grace Turner tidak pernah diwawancarai oleh Harper's, tidak diabadikan dalam lukisan dinding seperti tokoh besar, tapi namanya dibisikkan di ruang-ruang serikat, dituliskan dalam margin buku panduan bahasa isyarat, dan dikenal oleh mereka yang membaca dengan kulit dan percaya bahwa sentuhan pun bisa jadi perlawanan. Dan meski tidak semua mengenal wajahnya, banyak yang tahu bentuk cetakannya. Huruf-huruf kecil yang disusun dengan cinta dan amarah, titik-titik sunyi yang menyimpan ledakan, dan halaman-halaman kecil yang berjalan lebih jauh dari editorial panjang yang hanya dicetak untuk dibaca lalu dilupakan. Di musim dingin 1915, lembaran-lembaran itu bahkan menyusup ke kampus pelatihan buruh perempuan di Ohio dan disebarkan sebagai alat belajar membaca sentuhan dan arti dalam satu waktu. Menjadi bahan pelatihan, bahan diskusi, dan bahan harapan. Dan hingga kini, jika kamu berjalan menyusuri Boston lama dan melihat ukiran kecil di bawah bangku taman atau titik-titik terpahat di sisi tiang listrik tua, kamu mungkin tak membacanya. Tapi mereka yang tahu akan menyentuhnya dan tersenyum.
Karena mereka sedang membaca kisah tentang tangan-tangan yang pernah berani menulis dunia yang lebih layak disentuh.